Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felin Siwahmi Karya dengan NPM akhir 012. Di sini saya akan membuat tutorial atau video singkat mengenai pengenalan bagaimana cara pemodelan atau pensimulasian garis pantai dengan adanya perbedaan kontur atau perbedaan tinggi di pesisir gitu. Kita akan menggunakan software MikeZero, di mana data-data yang kita butuhkan untuk simulasi data ini adalah pertama itu data bathymetry, yang kedua itu data baseline atau data awal garis pantai sebagai patokan untuk pengukuran, dan yang ketiga itu adalah data-data yang berhubungan dengan cuaca. Nah, untuk pertama kita akan membuka software terlebih dahulu. Tampilan awal software ini, tampilan software awal untuk mic-nya akan seperti ini. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data-data yang kita butuhkan tadi, seperti data bathymetry, baseline, serta data-data yang berhubungan dengan cuaca. Nah, untuk pertama kita akan menginput data bathymetry dengan cara kita klik new file, kemudian profile series, dan lalu klik OK. Lalu kita akan klik Closure Profile. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini, di mana nantinya kita harus menginput data koordinat atau data wilayah kajian yang kita miliki, atau lokasi di mana kita akan menentukan terjadinya perubahan garis pantai. Nah, di sini saya menggunakan wilayah sekitar Selat Sunda dengan longitude 104 derajat, 7065 dan latitudenya negatif 6,83. Setelah penginputan data koordinat ini, kita klik OK. Dan di sini ada number of grid point serta grid step. Number of grid point sendiri adalah berupa total atau jumlah grid yang kita buat untuk melakukan perhitungan perubahan garis pantai, atau untuk menghitung simulasi perubahan garis pantai yang terjadi di suatu wilayah, di mana grid step yang dimaksud di sini adalah jarak antara satu grid ke grid yang lainnya. Setelah disesuaikan, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Data-data pada kolom-kolom kosong ini adalah kolom-kolom yang perlu nantinya kita isi dengan data-data yang kita miliki. Nah, untuk mengetahui data apa saja yang harus kita input dalam data bathymetry, nah, kita klik Edit, kemudian Items. Nah, di item ini kita bisa mengetahui data-data apa saja yang harus kita input ke dalam data bathymetry. Yang pertama, tentunya data bathymetry sendiri atau data-data kedalaman perairannya. Kemudian yang kedua adalah roughness. Roughness ini yang saya pahami merupakan data-data yang nantinya berhubungan dengan jenis partikel sedimen dan ukuran sedimen di wilayah kajian. Nah, yang berikutnya adalah mean grain diameter. Mean grain diameter ini tidak jauh berbeda dengan roughness. Mean grain diameter juga nantinya akan berhubungan dengan ukuran atau jenis partikel yang ada di daerah kajian yang kita simulasikan datanya. Nah, yang berikutnya adalah valve velocity dan serta adanya data geometrical spreading. Nah, data-data ini merupakan data-data yang harus kita input ke dalam data bathymetry yang nantinya akan menjadi salah satu komponen dalam melakukan simulasi perubahan garis pantai. Nah, setelah selesai penginputan, nantinya data-data tersebut kita save dengan cara file, kemudian save. Save di sini bisa disesuaikan dengan folder sesuai dengan folder yang kita miliki dan sesuai dengan tempat yang kita sudah tentukan. Namun untuk secara sederhana, sebenarnya Mike sudah menyediakan suatu data sebagai contoh yang bisa kita gunakan
untuk pembelajaran penggunaan simulasi data perubahan garis pantai di mana terjadinya atau adanya perubahan kontur atau perbedaan tinggi di daerah pesisir, di mana data batimetrinya itu seperti ini. Dan seperti yang kita ketahui gitu bahwa terdapat beberapa inputan yang harus kita masukkan juga ke dalam data batimetri seperti roughness, mean grain diameter, velocity, serta geometrical spreading. Nah, untuk batimetrinya sendiri di sini dari contoh yang tertera pada mic-nya sendiri itu ada negatif 10, negatif 9,9, negatif 9,8, dan seterusnya. Penggunaan tanda negatif di sini itu untuk mengetahui gitu bahwasannya kedalaman di sini adalah kedalaman di bawah permukaan laut sehingga digunakan tanda negatif. Namun untuk ketinggian ketinggian di permukaan itu biasanya tidak menggunakan tanda negatif. Jadi tanda negatif yang digunakan untuk kedalaman di bawah permukaan laut seperti itu. Di sini kita lihat roughness-nya ini disamakan yaitu 0,004, tapi pada kenyataannya mungkin di kondisi di lapangan akan berbeda. Tapi untuk secara sederhana, pemodelan atau contoh yang diberikan oleh Mike adalah 0,04. Nah, untuk main grain diameternya semua sama itu 0,2, di mana karena tadi berhubungan dengan roughness yaitu 0,04 sehingga main grain diameternya pun adalah 0,02. Yang berikutnya adalah field velocity. Field velocity-nya juga di sini contoh adalah 0,022. Nah, data yang terakhir berupa data geometrical spreading 1,5. Nah, yang berikutnya adalah penginputan data baseline. Sama halnya dengan data batimetri tadi, hal yang kita lakukan adalah pertama klik new file, kemudian profil series, lalu kita klik OK. Di sini kita pilih initial coastline alignment untuk menginput data baseline atau untuk menginput data awalan gitu untuk perubahan garis pantainya. Lalu kita klik OK. Nah, akan munculkan tampilan seperti yang tadi, di mana di sini kita harus menginput data koordinat atau data wilayah kajian, yaitu 104,6075 dan negatif 6,83. Lalu kita klik OK. Nah, ini juga sama, di sini ada number of grid point serta grid step, di mana number of grid point adalah jumlah grid yang kita miliki untuk dilakukannya perhitungan atau pensimulasian perubahan garis pantai. Sedangkan grid step sendiri adalah jarak antara satu grid ke grid yang lainnya, yaitu 1 meter. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini sebutannya beach position atau mungkin bisa kita kenal juga dengan baseline atau garis awal untuk melakukan perhitungan perubahan garis pantai. Nah, di baseline sendiri itu terdapat beberapa inputan data yang harus kita masukkan juga gitu, selain data beach position-nya sendiri. Nah, data apa saja? Untuk melihatnya, seperti biasa kita klik edit, items. Nah, di sini nantinya akan muncul data-data apa saja yang kita butuhkan untuk menginput data baseline ini atau beach position. Yang pertama itu adalah tentunya beach position-nya sendiri, kemudian dune position. Dune position ini biasanya berada di belakang beach position, di mana nantinya garis lurus setiap grid itu akan ditarik menuju dune position. Nah, untuk yang berikutnya adalah height of dunes atau ketinggian dari dunes yang berada di belakang beach position. Nah, yang berikutnya adalah profile number, kemudian offshore depth contour, serta active depth. Nah, sama halnya seperti tadi, kita langsung lihat saja contoh yang sudah disediakan oleh Mike. Sebenarnya kita bisa melakukan input secara langsung di data tadi, tapi data-data tersebut harus berdasarkan dengan apa yang kita lakukan penelitian di lapangan gitu. Karena jika kita melakukan penginputan secara asal,
bisa saja nantinya akan mempengaruhi terhadap running data atau proses pensimulasian, dan nantinya akan terjadi error, sehingga untuk mengefektifkan waktu kita gunakan saja data yang sudah disediakan, karena ini untuk pembelajaran dan pemodelan sederhana pengenalan tools Mic Zero. Nah, kita klik view. Di sini kita klik items dan kita lihat beach position semuanya dalam posisi 0 untuk patokan awalnya. Kemudian di sini ada dune position. Dune positionnya adalah min 1000. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa dunes ini berada di belakang beach position, sehingga perlu ditambahkan tanda negatif untuk mengetahui gitu bahwa posisi dari dune position ini berada di belakang dari beach position. Nah, yang berikutnya adalah height of dunes. Height of dunes-nya ini 0 meter atau tidak ada ketinggian dari dunes-nya sendiri sehingga dianggap datar. Nah, berikutnya data yang kita input adalah profil number. Nah, profil number-nya di sini yaitu 1. Dan angle between baseline and offshore depth contour-nya di sini kita dibuat bervariasi gitu, karena pemodelan yang akan kita buat sendiri adalah pemodelan di mana terjadinya perubahan garis pantai, tetapi adanya perbedaan kontur atau perbedaan ketinggian di wilayah pesisir yang nantinya akan kita modelkan. Sehingga nanti bentuk grafiknya akan seperti ini, ada yang 500, bahkan sampai 320 ya di sini, tapi nanti akan berubah kembali menjadi 500. Inilah yang akan nantinya berpengaruh terhadap pemodelan atau pensimulasian garis pantai yang akan kita lakukan gitu. Karena adanya perbedaan kontur, maka seperti apa perubahan garis pantai yang akan terjadi. Gitu. Nah, kemudian data yang terakhir yang perlu diinput adalah active depth. Kedalamannya sama, yaitu 5 meter, maaf. Kemudian data yang terakhir yang kita input adalah data-data yang berhubungan dengan cuaca. Di mana cara yang harus kita lakukan untuk menginput data-data yang berhubungan dengan cuaca itu kita klik new file, kemudian kita klik time series. Mengapa harus time series? Karena data-data yang berhubungan dengan cuaca ini merupakan data-data yang berhubungan dengan waktu, gitu, sehingga akan berhubungan dengan yang namanya time series. Setelah itu kita klik OK. Kita klik web climate, klik OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini tuh harus disesuaikan dengan apa yang kita miliki atau data apa yang kita miliki. Nah, yang pertama itu time step. Di sini ada berapa hari gitu data yang kita miliki, data-data cuaca yang kita miliki, kemudian setiap berapa jam atau setiap berapa menit interval data yang kita miliki tersebut, kemudian fraction of second-nya, dan di sini number of time step ini sebanyak 10 gitu. Dan ini bisa disesuaikan dengan apa yang tadi saya bilang, sesuai dengan data yang kita miliki. Bisa sampai 100 mungkin, atau sebanyak data yang kita miliki saja. Lalu klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tadi kan kita menentukannya 10, jadi di sini ada 10. Mungkin kalau misalnya nanti akan menginput 1000 data, di sini akan ada 1000 atau 999 karena dengan 0. Nanti di sini kita input saja seperti waktu, kemudian tinggi gelombang, rata-rata gelombang pecah, profil number, kemudian periode gelombangnya, kemudian rata-rata tinggi muka lautnya, kecepatan arus, kecepatan angin. Di sini adalah tempat di mana kita perlu menginput data-data tersebut gitu, karena beberapa parameter perairan atau parameter atmosfer itu akan mempengaruhi terjadinya pada perubahan garis pantai, walaupun tidak besar, tapi faktor-faktor tersebut memungkinkan mempunyai pengaruh terhadap jadinya perubahan garis pantai. Nah, secara sederhana itu nanti tampilannya akan seperti ini. Jika data-datanya sudah kita input, ini hanya ada 2 data.
Untuk durasinya itu 100, tinggi gelombangnya 1,5. Ini adalah data-data yang disediakan oleh Mike dan masih dalam bentuk data sederhana gitu. Jadi masih belum terlalu kompleks. Namun secara kurang lebih datanya yang jika sudah kita input akan dalam bentuk seperti ini. Nah, dalam proses pensimulasiannya atau untuk pemodelannya, hal yang perlu kita lakukan berupa kita klik new file, kemudian lead pack, ini juga lead pack, dan klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini kembali. Di sini kita akan memasukkan koordinat atau data wilayah yang kita kaji. Tadi adalah 104, 6075, dan negatif 6,83. Lalu kita klik next. Dan nanti di sini area koordinatnya sendiri itu akan terkonvert dari Mike sendiri setelah kita menginput data koordinat yang kita miliki. Kemudian next. Nah, di sini ada baseline origin nih. Sebelum baseline origin sendiri kan merupakan data koordinat atau wilayah kajian kita gitu. Nah, baseline originnya sendiri seperti ini. Dan untuk baseline grid ini ada lake, dx, dan no of grid point. Lake sendiri merupakan panjang grid yang menjadi ketentuan atau yang sudah kita tentukan untuk wilayah kajian kita. Sedangkan dx sendiri itu adalah dx sendiri adalah jarak antara satu grid ke grid lainnya. Dan no of grid point sendiri adalah jumlah dari grid yang sudah kita tentukan sebanyak 101 di sini. Lalu setelah itu kita klik finish. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini adalah baseline yang memiliki panjang sekitar 8.000 meter dengan jumlah grid 101 grid, di mana setiap grid atau jarak antar satu grid ke grid lainnya adalah 80 meter. Kemudian untuk mensimulasikan data perubahan garis pantai karena adanya perbedaan kontur atau perbedaan ketinggian di daratan sendiri, kita klik engines, kemudian lead line, kita open asset. Nah, di sini sudah ada file yang berekstensi .lin. Lalu kita klik, kita open, kita next. Kemudian di sini nantinya akan diminta untuk select coastline. Nah, select coastline sendiri karena sudah otomatis tadi saya buat, di mana data coastline ini merupakan data baseline atau beach position. Dan secara otomatis data tersebut akan masuk di select coastline ini sendiri setelah masuk. Tapi jika memang masih belum terkoneksi, kita tinggal klik titik 3 ini dan kita masukkan data yang tadi kita beri nama kontur, tetapi data yang kita input adalah data baseline atau data beach position. Lalu kita klik next, next. Nah, di sini akan diketahui gitu bahwa ada 500 grid yang akan kita simulasikan. Kemudian next. Nah, di sini ada time start date dan end date, di mana ini waktu simulasi yang akan kita lakukan. Ini dimulai sejak tahun 1990, bulan 1, tanggal 1, sejak jam 00, tapi end date-nya kita buat tahun 1990, bulan 1, tanggal 2, hingga pukul 00.00. Lalu kita klik next, next lagi, next juga. Nah, di sini merupakan data-data atau perhitungan yang nantinya akan dilakukan oleh Mike, sehingga tidak perlu penyesuaian lagi karena ini sudah disesuaikan berdasarkan data yang menjadi contoh. Kemudian next.
output data. Nah, output data ini bisa disimpan pada folder, pada folder-folder yang kita miliki dan folder yang sudah kita tentukan. Kemudian kita next lagi. Nah, untuk melakukan simulasi atau untuk mengetahui modelnya, kita tinggal klik execute, lalu klik start with graphic. Nah, kalau misalnya kita mau menyimpan, kita klik saja yes, tetapi kalau misalnya sudah ada file yang kita simpan, kita klik no, karena saya sudah menyimpan file tersebut, kita klik no saja. Nah, nantinya akan muncul tampilan grafik seperti ini, gitu, dimana perubahan garis pantai ini, seperti yang kita ketahui, agak sedikit menjorok di tengah-tengah, tetapi di dua sisinya sendiri itu tetap ada di lebih tinggi gitu daripada permukaan di tengah-tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan garis pantai ini disebabkan karena adanya perbedaan kontur gitu, sehingga karena adanya perbedaan kontur ini yang mengalami perubahan signifikan hanya di bagian tengah, sedangkan di bagian samping tetap garis pantainya sama gitu. Sehingga hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi kontur-kontur di daratan. Mungkin seperti itu model simulasi perubahan garis pantai karena adanya perbedaan kontur yang dapat saya beritahu gitu, karena ini adalah salah satu video sederhana atau proses running data yang secara sederhana, sehingga data yang saya miliki tidak terlalu kompleks dan error yang terjadi di My pun dapat diminimalisir. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.